dan dalam pesta pora. Pada saat itu Fransiskus bersama teman-temannya berpesta pora, bergembira. Mereka minum-minum dan tertawa-tertawa. Lalu datanglah seorang pengemis, seorang kusta. Ia mendekati Fransiskus dan teman-temannya. Namun, salah seorang dari teman Fransiskus merasa risih dan mengusir pengemis itu. Terus, saya pergi. Tetapi Fransiskus dengan hati iba menghampiri pengemis itu dan mengambil sedekah, memberikan sedekah kepada pengemis itu, katanya, ambillah uang ini, gunakanlah dengan sebaiknya. Lalu jawab pengemis itu, terima kasih tuanku, terima kasih tuanku. Lalu Fransiskus pergi meninggalkan pengemis itu. Pada saat itu Fransiskus muda bercita-cita ingin menjadi seorang satria, karena kesatria merupakan simbol dan status terpandang pada zaman itu dalam masyarakat yang diperoleh berkat kemenangan di medan pertempuran. Lalu Fransiskus berangkat untuk satu perjalanan perang. Namun di tengah perjalanan Fransiskus mengalami sakit malaria. Dia kedinginan. Dia terbaring lemah. Lalu Fransiskus beristirahat di sebuah penginapan karena mengalami sakit. Lalu ketika ia sedang tertidur, Fransiskus bermimpi dan ada cahaya terang. Kemudian terdengar suara Tuhan menyapa dan berkata, Fransiskus, Fransiskus, Fransiskus. Lalu Fransiskus terbangun dan melihat cahaya itu. Lalu Tuhan berkata lagi, Fransiskus, apakah yang kamu cari di dunia ini? Dan siapakah yang dapat memberimu lebih, Tuhan atau hamba? Lalu Fransiskus dengan ketakutan menjawab, Tuhan, aku yakin bahwa Tuhanku lah yang memberikan lebih. Lalu suara Tuhan berkata lagi, lalu mengapa kamu terus-menerus mengikuti hamba di dunia ini dan melupakan kehendak Tuhan? Fransiskus menjawab, Tuhan, katakanlah apa yang hendak ingin aku lakukan. Lalu Fransiskus pulang dan kembali ke rumahnya. Fransiskus tidak ikut lagi berperang, tetapi ia kembali ke rumah ayahnya. Sesampainya di rumah, ayahnya melihat Fransiskus dengan kecewa karena Fransiskus tidak jadi pergi berperang. Ayah Fransiskus, Bernardone, marah kepada Fransiskus. Ia begitu kecewa karena tidak terjadi cita-cita Fransiskus menjadi seorang ksatria. Lalu karena marah, ayahnya pergi meninggalkan Fransiskus. Dalam perjalanan waktu, Fransiskus semakin sering membantu ayahnya berdagang, dan Fransiskus berhasil menarik perhatian banyak pembeli. Di tengah kegiatan berdagang, Fransiskus juga memberikan makan kepada rakyat miskin. Maka semua perbuatan Fransiskus itu diketahui oleh ayahnya, sehingga membuat ayahnya juga sangat marah karena dianggap telah mengamburkan uang dengan cuma-cuma kepada orang-orang miskin. Sejak Fransiskus dengan perjumpaannya dengan orang-orang miskin, ia suka menderma. Fransiskus menjadi lebih senang mencari tempat yang sunyi.
bertanya dalam dirinya. Kemudian dari situ ia berangkat ke gereja untuk berdoa. Ia berlutut di depan salib. Dan saat berdoa, Fransiskus mendengar ada suara dari salib. Yesus berkata, "Fransiskus, pergilah dan perbaikilah gereja." Fransiskus merasa ketakutan dan dia pun mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Dia pergi untuk membangun gereja secara fisik. Kemudian dalam pekerjaannya membangun gereja, sekelompok anak-anak kecil menghampiri Fransiskus. Mereka mengganggu Fransiskus yang sedang bekerja. Lalu Fransiskus berkata, "Halo teman-teman, maukah kalian membantu saya untuk membangun gereja ini? Kumpulkanlah batu-batu untuk saya." Lalu anak kecil itu mengejek Fransiskus. "Apaan sih, gampang banget. Ambil ini batumu." Dan tanpa sadar anak-anak berlari kejar-kejaran sehingga membangunkan anjing. Lalu saudara anjing mengejar anak kecil itu. Dia mengejar anak-anak itu. Dia mau menggigit anak-anak karena dia merasa terganggu karena keributan. Lalu anak-anak kecil tadi ketakutan dan berteriak minta tolong. "Tolong, tolong!" Mereka bersembunyi di belakang Santo Bapak Fransiskus. Lalu Fransiskus berkata kepada saudara anjing, "Stop, jangan ganggu mereka. Kalau kamu baik, mereka akan memberikan engkau makan." Lalu dengan tunduk anjing itu menuruti perintah Fransiskus. Setelah itu mereka berteman dan bersahabat. Anak-anak itu pun bermain-main dengan anjing itu, dan sejak itu mereka menjadi teman baik. Fransiskus dan anak-anak itu dan semua orang yang ada pada saat itu membantu Fransiskus untuk membangun gereja. Dan ketika itu sudah berdiri gerejanya dengan kokoh. Lalu Fransiskus berdoa dan memohon kepada Tuhan apa yang hendak Tuhan kehendaki kepada Fransiskus. Pada saat itu seorang pemimpin gereja sedang berkhotbah. Hati Fransiskus tersentuh dengan khotbah, "Pergilah dan wartakanlah kabar gembira Tuhan. Jangan membawa kasut atau apapun dalam perjalanan." Setelah dia menerima berkat dari pemimpin ibadah, Fransiskus keluar dari gereja dan berkata dalam hati, "Tuhan, kini aku paham bahwa Engkau tidak ingin aku memperbaiki dinding gereja yang rapuh secara fisik, melainkan mewartakan sabdamu, sabda sukacita ke seluruh dunia." Sejak saat itu Fransiskus mulai mewartakan firman Tuhan dan menyebarkan ajarannya, dan sambil berseru-seru untuk memuji memuliakan Tuhan.